virus mulut ketika Maher berbicara ini mungkin masih mengalahkan keganasan virus corona. Meskipun Anda yakin bahwa yang menimpa Anda adalah kenikmatan Tuhan, saya yakin Anda lebih akan merasa nikmat jika sehat. Yang beda dengan Anda itu salah total di hadapan Allah, padahal Anda hanya mengklaim nama Allahnya. Itu hanya di hadapan Anda saja. Saya tidak menyesatkan pemikiran Anda, Pak Maher. Namun pemikiran Anda yang menyesatkan orang lain yang saya sesatkan. Maka saya berpendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI yang didasari dengan ilmu, ijtihad, pendapat, dan argumentasi yang berlandaskan Quran dan Sunnah serta kaidah usul fikih yang benar sudah wajib untuk kita ikuti demi kemaslahatan umat manusia, wabil khusus umat Islam di Indonesia. Jadi jangan sok pinter, sok alim, sok paling tahu, sok imut, sok-sokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Selamat malam semuanya. Ini saya ingin mengapresiasi tanggapan daripada Ustadz Maher At-Thwalibi yang sudah kemudian sepakat terhadap fatwa ulama bahwa hari ini ketika sedang terjadi wabah yang melanda negeri ini, virus corona, itu MUI mengeluarkan fatwa bahwa tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, itu termasuk berkumpul di dalam masjid, karena itu bakal mendatangkan kemudian kemudaratan karena virus itu cepat menyebarnya. Kita harus waspada kita harus waspada terkait virus yang sedang menimpa negara ini. Mudah-mudahan cepat dihilangkan cepat dihilangkan virusnya. Bukan hanya virus corona, tetapi virus cungurna, orang yang selalu berantakan di dalam bicara. Mudah-mudahan bukan dimatikan, tetapi dikasih kebijaksanaan di dalam berbicara. Sedikit membahas tentang virus itu Kita kenal Al-Quran, salah satu fungsi Al-Quran itu sebagai syifaun, sebagai penyembuh. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Allah menurunkan Al-Quran itu salah satunya sebagai syifa. Syifa itu apa? Penghilang penyakit. Di dalam bahasa Arab ada dawaun, ada syifaun. Kita harus paham Dawa itu artinya sama obat Syifa pun sama artinya obat. Cuma kalau dawaun itu bukan penghilang penyakit, tetapi penghilang rasa sakit. Itu dawaun. Oke, misal kita makan obat di warung, kita sedang sakit kepala nih, kita beli Paramek perumpamaannya, kita beli Paramek yang 500 perakan itu, kita makan tuh Paramek. Nah, Paramek itu bukan menjadi alasan hilangnya penyakit, tetapi menjadi alasan hilangnya rasa sakit. Nah, kemudian ketika kita sembuh, itu bukan karena Parameknya, karena imunitas tubuh kita kuat. Kembali kepada tubuh kita. Jadi hanya menetralisir obat itu hanya menetralisir, bukan menghilangkan penyakit, tetapi menetralisir. Kalau syifa, syifa itu artinya penghilang penyakit. Bukan lagi penghilang rasa sakit, tetapi penghilang penyakit. Manakala di tubuh kita ada penyakit, dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah penyakit kita itu akan hilang. Bukan hanya hilang rasa sakitnya,
Tetapi yang menyebabkan rasa sakit itu hadir itu akan hilang. Kalau virus itu menyebabkan kita sakit, maka virusnya akan hilang. Ya. Itu. Maka ketika terjadi wabah di negara ini, ya kita sering-seringlah ya membaca Al-Qur'an. Kalau mau minum nih, biasakan airnya itu dibacakan dulu Al-Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, Al-Ikhlas ya. Itu mudah-mudahan menjadi wasilah sebab kita tidak akan terkena virus corona. Karena memang itu janji Allah di dalam Al-Quran. Salah satu fungsi Al-Quran itu adalah syifaun, penghilang penyakit. Satu kali lagi, penghilang penyakit, bukan hanya penghilang rasa sakit. Ya, tapi penghilang penyakit. Oke, mungkin itu. Nah, kemudian menyikapi, saya mengapresiasi karena memang banyak kaidah usul fikih. Salah satunya yang terkenal Dar'ul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masolih, atau Dar'ul Mafasid Aula min Jalbil Masolih. Itu kaidah usul fikih yang sangat terkenal ya. Nolak kemadaratan itu lebih baik daripada berbuat kebaikan. Kalau misal berjamaah itu adalah baik, dan ketika berjamaah itu bakal ada sebab-sebab yang menyebabkan madarat yang menyebabkan kita sakit, maka untuk tidak berjamaahnya ini menjadi lebih baik ya. Untuk tidak berjamaah di masjid, maksudnya kita berjamaah di rumah saja. Saya sepakat ya terhadap ucapan Maher ini. Namun satu yang saya sayangkan, saya sudah diupdate tuh di status di YouTube. Kenapa? Ini virus tangan ketika Maher mengetik, virus mulut ketika Maher berbicara. Ini mungkin masih mengalahkan keganasan virus corona. Masih mengalahkan keganasan virus corona. Kenapa? Itu menyebabkan ya hati kita agak gimana gitu loh. Kita kan memang nggak tahu faktanya seperti apa Gus Dur itu. Tapi saya kira hari ini sudah terlihat jelas salah satu tanda ciri wali itu, meskipun sudah meninggal, dia serasa masih hidup. Bagaimana Papua kemarin, kita tahu bulan-bulan kemarin rusuhnya di Indonesia, yang menganggap kehadiran yang membuat kemudian Papua masih ingin bersama Indonesia. Papua mengenang masa lalunya dengan Gus Dur. Oke, Gus Dur hari ini masih hidup, dikenang oleh semua orang, jasa-jasanya jelas, sangat terasa. Apalagi di kuburannya tidak pernah sepi orang yang ziarah. Ini kan yang membuktikan, ini sudah menjadi fakta ya. Ini fakta, beliau sudah wafat, namanya masih harum di Republik ini ya. Masih banyak kemudian orang yang ziarah kepada makamnya, tidak pernah sepi tuh tiap hari. Di lingkungan sekitar kemudian makam Gus Dur itu menjadi ekonominya hidup. Bagaimana beliau Gus Dur masih memberikan keberkahan meskipun beliau sudah meninggal. Maka ini Maher ini ketika nulis tweet di Twitter itu ya, kayaknya tanggal 22 deh ya, itu berantakan sekali bahasanya. Kenapa kemudian membawa nama-nama Gus Dur? Nah ini nih penyakit cungurna ini yang lebih berbahaya daripada corona. Wabah corona itu mungkin ya bisa gampang diatasi. Nah cungurna ini nih, ketikannya ini yang lihai, mencaci maki, merendahkan orang lain. Ini Maher ini yang mungkin sulit untuk dihilangkan dari karakter dia. Padahal ya kita tahu bahwa ya jauh lah kalau misal mau dibandingkan sama Gus Dur ya Maher.
Maher kalau mau dibandingkan sama Gus Dur ya jauh. Itu kan menghinakan, itu kan melecehkan. Maher mengatakan itu melecehkan Gus Dur, menghinakan Gus Dur. Dan ini sangat tidak baik, tidak boleh ya, sangat tidak boleh. Nah ini yang mungkin sangat menjadi miris. Anda itu baru bangun sakit, sudah membuat keributan. Saya takut banyak lagi yang mendoakan Anda agar kembali sakit. Bahaya loh ya. Bahaya. Kalau misal orang muslim sudah banyak yang mendoakan, ini bahaya. Meskipun Anda yakin bahwa yang menimpa Anda adalah kenikmatan Tuhan, saya yakin Anda lebih akan merasa nikmat jika sehat. Saya yakin Anda bakal merasa lebih nikmat jika sehat. Ya, makannya sudah enak, berbicaranya sudah enak, kesana kemarinya sudah enak. Maka jagalah pembicaraan, ketikan itu jaga, Pak Maher. Beliau itu, Gus Dur itu sudah meninggal. Ya. Kalau misal ada pemikiran yang berbeda dari Anda, apakah Anda kemudian tidak memahami bahwa ada varian di dalam ilmu agama? Kalaupun menurut Anda bahwa varian itu sesuatu yang tidak boleh, atau varian yang kemudian dianut oleh Gus Dur itu adalah menyesatkan, coba berani gak Anda dialog kepada orang-orang yang memahami alur pemikiran Gus Dur? Datanglah ke PBNU, atau terlalu tinggi ke PBNU ya, datang ke anak-anak Gus Durian. Kecuali memang kalau misalnya Anda tidak mau terbuka pikirannya, mau terus aja seperti itu sampai wafat, sampai meninggal, Anda mau mempertahankan karakter yang seperti itu, yang selalu menyakitkan orang ketika berbicara, Pak Maher ya. Cobalah Anda terbuka menjadi manusia. Anda itu tidak pantas, bukan Tuhan yang mampu menghakimi seseorang ya. Anda hanya manusia, kita sama-sama belajar menuju kebenaran ya. Jangan Anda mengklaim bahwa jalur Anda saja yang paling benar, sehingga gampang kemudian menuduh orang lain kafir, menuduh orang lain yang beda dengan Anda. Itu salah total di hadapan Allah. Padahal Anda hanya mengklaim nama Allahnya, itu hanya di hadapan Anda saja, nggak tahu di hadapan Allah ya. Saya tidak menyesatkan pemikiran Anda, Pak Maher, namun pemikiran Anda yang menyesatkan orang lain yang saya sesatkan. Paham nggak? Anda mau menganut madhab Hambali, itu salah satu madhab yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu tidak jadi masalah, tidak jadi soal, tidak ada yang mempermasalahkan. Namun, satu kali lagi, saya mengafirmasi pemahaman Anda, tentang agama. Namun, kalau misal Anda memahami agama sebagai alat perantara, mencaci maki, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, nah ini yang sesat. Satu kali lagi, yang sesatnya itu merendahkan, menghinakan, mengkafirkan tanpa validasi yang jelas, tanpa fakta bukti yang jelas. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.